Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan pertemuan yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan untuk laku kita dalam sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan kita untuk menghadapi hari yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Untuk kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian. Bimbingan seperti ini adalah tujuannya mengesahkan Tuhan, mengakhatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, bagi saudara-saudaraku, kami menghimbau bahwasanya untuk mempelajari ajaran hakikat menuju makrifat itu, kita harus menggunakan hati. Janganlah kita menggunakan akal jasad jasmania ini. Karena jika kita menggunakan akal jasad jasmania ini, maka apa yang terjadi adanya hanya akal-akalan, alias yang banyak dikatakan saudara-saudara kita tidak masuk akal. Ya, namanya saja memang bukan pelajaran akal, tapi pelajaran hati atau pelajaran roh. Pada hari ini kami akan mengangkat sebuah tema, matikanlah engkau sebelum engkau ini mengalami kematian. Matikanlah engkau sebelum engkau ini mengalami kematian jasad jasmania. Sebetulnya kita manusia ini tatkala hidup di dunia ini adalah merupakan sebuah ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan. Entah itu bentuknya aktivitas-aktivitas atau kondisi atau keadaan kita itu sebetulnya adalah merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hidup ini manusia, jika kita tidak paham dan tidak mau memahaminya, tidak mengerti dan tidak mau mengerti tentang sifat-sifat yang ada di dalam hidup ini, maka kita pun tidak akan pernah memahami dan tidak akan pernah mengerti bahwa yang dihadapkan perkara-perkara di dalam hidup ini merupakan sebuah ujian. Ya, karena pada dasarnya manusia ini tidak mau mengerti dan tidak mau memahami. Dan di dalam hidup ini Allah itu meletakkan di dalam diri manusia ini ada sifat basariyah dan sifat basiroh.
Artinya apa? Di dalam diri manusia ini ada yang sifat selalu mengajak maksiat terhadap Allah. Sifat yang selalu mengajak melupakan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat apa itu? Adalah sifat basariyah, di mana sifat basariyah ini diletakkan oleh Allah di kepala kita ini, di otak kita ini, yang menganggap diri kita ini jika kita tidak merasa enak atau tidak nyaman menurut nafsu, itulah sifat-sifat basariyah atau sifat basariyah. Dan apa? Yang satu lagi ada sifat yang mana sifat itu selalu mengajak taat terhadap Allah. Apa itu sifat yang mengajak taat terhadap Allah? Sifat yang selalu mengajak taat terhadap Allah adalah sifat basiroh. Kalau dalam sifat basiroh itu sudah menyadari, mengakui bahwa si hamba ini, manusia ini betul-betul ingin kembali kepada Tuhan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mengenai tentang sifat basariyah, di mana yang selalu mengajak maksiat terhadap Allah, dan pengertian maksiat di sini adalah maksiatnya hati berbuat tercela kepada Allah. Apa maksudnya berbuat tercela terhadap Allah itu? Maksudnya adalah hati manusia ini yang berani memakai kebesarannya Allah. Manusia ini berani memakai bajunya Allah atau merampas sifat-sifatnya Allah. Contohnya apa sih yang dikatakan memakai bajunya Allah itu? Contohnya adalah bahwa manusia ini telah zalim terhadap Allah, telah mengaku-ngaku dalam hatinya, mengaku-ngaku dirinya ini bahwa yang bisa berbuat, yang bisa berilmu, yang merasa pintar, merasa pandai, dan lain-lain sebagainya itu adalah makhluk yang namanya manusia ini. Tanpa manusia ini, tanpa melibatkan Allah, bahwa Allah yang berperan. Dan ini manusia banyak yang tidak menyadarinya. Itulah saudara-saudaraku, sesungguhnya hakikatnya jika manusia masih hatinya seperti itu, maka itulah merampas bajunya Allah, merampas sifat-sifat wajibnya Allah. Saya ini merasa pintar. Saya ini merasa hebat. Saya ini merasa pandai mengaji. Saya ini merasa sanadnya Nabi. Saya ini merasa keturunan wali. Dan lain-lain sebagainya itu. Jika merasa seperti itu, dan masih ada makhluknya, maka itulah
yang disebut merampas bajunya Allah. Tahu sendiri kalau kita ini merampas orang di tengah jalan atau merampok, pasti itu adalah perbuatan tercela. Apalagi dengan hidup manusia ini yang setiap hari merampas pakaiannya Allah. Dan hal ini banyak manusia, saudara-saudara kita ini tidak menyadarinya bahwa itu adalah perbuatan yang tercela. Tidak pernah melibatkan bahwa Allah itu yang memiliki peran, itu tidak pernah. Jangankan masalah hal-hal sepele, jangankan masalah harta, masalah apapun yang terjadi di dalam diri kita ini, manusia, makhluk ini merasa bahwa makhluk ini yang memiliki peran, maka di situ termasuk merampas bajunya Allah. Dan itu adalah merupakan sifat basariyah yang selalu mengajak maksiat terhadap Allah. Kenapa perbuatan-perbuatan tercela itu selalu muncul di dalam diri kita? Ya karena manusia ini belum mau untuk membersihkan dirinya. Manusia ini belum mau membersihkan hatinya. Katanya sih ada yang bilang saya mau membersihkan hatinya. Tetapi manakala mendengarkan ajaran-ajaran bimbingan kerohanian seperti ini, mereka tidak mau mendengarkan. Padahal mulutnya berucap katanya mau. Makanya itulah orang-orang munafik, orang-orang yang membohongi Tuhan sebetulnya. Itu sifat basariyah. Di mana sifat basariyah itu memang selalu mengajak melupakan Allah. Nah, kenapa hal itu selalu muncul? Ya karena diri kita ini manusia belum mau membersihkan dirinya. Itu yang pertama daripada sifat basariyah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah yang dimaksud sifat basiroh. Yang dimaksud taat. Hati manusia ini selalu berzikir untuk bersuci diri dari perkara-perkara syahwatun dunia. Di dalam hati ini taat, hatinya selalu mengesahkan Tuhan, hatinya selalu mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami maksud ini adalah matikanlah engkau sebelum engkau mengalami kematian jasad jasmania ini. Kalau hati kita ini sudah bisa mengesahkan Tuhan, mengakadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini akan mengalami yang namanya kedamaian. Matikanlah engkau sebelum engkau ini mengalami kematian jasad jasmania ini. Maksudnya apa? Rasa kemakhlukan dirimu itu lo matikan. Jika engkau sudah bisa mematikan rasa kemakhlukan ini,
yang bisa, yang pintar, atau yang segala-galanya makhluk itu bisa mematikan. Maka yang muncul di situ adalah Sang Maha Hidup yang bisa segala-galanya. Itulah yang dimaksud mati sakjerone urip. Mati di dalam hidup. Maksudnya apa? Ya, rasa kemakhlukan ini yang harus dimatikan. Yang hidup adalah Sang Maha Hidup yang memiliki nama Allah. Itulah mati sakjerone urip. Matikanlah keakuan di dalam hati. Setelah engkau bisa mematikan diri panjenengan ini, maka di situ akan muncul dalam hati bahwa hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa segala-galanya. Kalau kita ini sudah bisa melakukan proses tahali, nanti yang namanya muncul tajali itu akan dengan sendirinya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan saja sesuai dengan apa yang disampaikan guru-guru akhirat itu. Matikanlah diri panjenengan sebelum kematian jasad jasmania ini. Karena yang namanya kematian jasad jasmania ini tidak bisa diajukan dan tidak bisa juga diundurkan. Matikanlah diri panjenengan rasa kemakhlukan itu sebelum panjenengan ini mengalami kematian jasad jasmania ini atau dikatakan meninggal dunia. Karena yang namanya kematian itu tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Tetapi di sini banyak manusia yang tidak mau memikirkannya. Sebab apa? Jika manusia ini belum bisa membersihkan dirinya, belum bisa mematikan di dalam dirinya kemakhlukannya, jika manusia ini masih syirik terhadap Allah, lalu dia itu meninggal dunia, dijemput oleh sakaratul maut, maka manusia itu bisa dipastikan matinya su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Su'ul khotimah adalah mati yang sangat hina. Apakah mungkin orang yang buta tahu jalannya menuju tempat yang dituju? Apakah mungkin orang yang buta mengerti jalannya sampai pada tujuan? Kita hidup di dunia ini belum bisa melihat Allah. Belum bisa menghadap kepada Allah yang sebenar-benarnya. Hidup itu sebetulnya tujuannya hanya kepada Allah. Manakala di dunia ini kita belum bisa sampai terhadap Allah, belum tahu tujuannya, maka setelah jasad kematian, jasad ini mati, meninggal dunia, pasti
mereka pun nanti juga akan buta. Di dunia saja sudah buta, apalagi di akhirat. Apakah kita mau mengalami kebutaan terus seperti itu? Saya kira dan yakin dan percaya semuanya pasti tidak akan mau mengalami kebutaan. Tetapi kita juga bisa survei di lapangan, pada kenyataannya banyak saudara kita yang tidak mau atau masih mengabaikan ajaran kerohanian. Akhirnya apa? Hanya mulutnya saja rohani, kerohanian, tapi hatinya buta. Ya, semuanya itu terserah Anda, terserah panjenengan, karena semuanya itu kita kembalikan kepada Allah daripada hidayahnya. Masalah diberikan hidayah atau tidak, ya panjenengan sendiri yang menilai dirinya. Yang terpenting, Tuhan itu sudah selalu menyampaikan apa-apa yang harus dikerjakan dan apa-apa yang harus ditinggalkan lewat para kekasih-kekasihnya. Masalah mau memakai dan tidak, ya terserah Anda. Matikanlah sifat basariahmu, mumpung panjenengan ini masih hidup di dunia. Mumpung Anda ini belum terlambat dan belum dijemput oleh sakaratul maut. Carilah ilmu kepada guru akhirat supaya panjenengan ini selamat di akhirat. Kalau hanya untuk selamat di dunia, ya cari saja guru dunia. Tidak perlu cari guru akhirat. Tetapi bila ingin selamat di dunia dan akhirat, carilah guru akhirat. Karena jika kita memikirkan akhirat, maka dunia akan mengikuti. Tetapi kalau kita hanya memikirkan dunia, tidak mungkin akhirat mengikuti. Itulah saudara-saudaraku, janganlah panjenengan ini jadi budaknya hawa nafsu, dan jadilah budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Matikanlah di dalam hati rasa kemakhlukan yang bisa segala-galanya itu sebelum engkau mengalami kematian. Untuk bisa mematikan di dalam kemakhlukan itu, maka panjenengan harus bisa makrifat terhadap Allah. Dan untuk bisa makrifat terhadap Allah, carilah guru akhirat dan jangan cari guru dunia. Guru akhirat itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mereka beliau itu mengesahkan Tuhan di dalam kalam-kalamnya. Apa guru dunia itu ciri-cirinya? Ciri-ciri guru dunia itu hanya mengajarkan amalan-amalan, hanya mengajarkan bagaimana nyampe surga, hanya mengajarkan bagaimana rezeki lancar, hanya itulah guru dunia. Kita panjenengan harus jeli, harus paham mana itu orang syariat dan mana orang hakikat. Syukur-syukur Anda jalankan syariat jalan, hakikat tetap berjalan. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan itu bermanfaat.
baik manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi bekal di akhirat nanti. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.